Intinya kita sudah ada di fase pasrah. Mungkin gini ya, ada yang bilang kan udah di fase pasrah. pasrah. IVF. Ketika IVF gagal tuh pasrah. Jadi ya intinya kita lagi mau gini. Yang membuat kita pasrah itu bukan karena capek secara fisik, tapi mental yang pasti kan. Kenalah kita mentalnya berdua karena kegagalan itu gitu kan. Sampai akhirnya ya udahlah, ya kan. Kita mau recovery dulu, kita pengen nikmatin dulu lah gitu kan. Tapi tetap gitu ya, maksudnya semua terkontrol lah, makanan, obat Tetap segala lagi macam jadi gitu kan. ya, Akhirnya kan itu sudah pola menjadi makan udah jadi kebiasaan kita gitu kan. Sampai kita tuh udah mikir, udah nanti siklus kesekian aja kita IVF lagi ya gitu kan. Udah ada tahap pembicaraan ke arah sana. Sekitar bulan November ya. Iya, rencana bulan ini nih. Desember, karena kan kita masih punya cadangan 2 embrio nih. Kemarin kan kita menghasilkan 3 embrio. Yang satu dipakai belum berhasil, kadarulah. Yang kedua masih ada cadangan nih. Nah, ketika IVF kemarin belum berhasil tuh emang aku sempat ngedrop. Udah apa ya gitu. Sempat lelah, udah sempat capek, udah mental, udah kena, udah apa ya. Udahlah kalau kita memang nggak mau ditakdirkan nggak dikasih keturunan nggak apa-apa deh, nanti kan dikasih sama Allah di surga, kita nggak harus repot-repot punya anak nih di dunia gitu. Itu udah mikir sana lah gitu. Hibur diri aja, udahlah kita udah mana Allah aja deh. Sampai akhirnya ya. Nanti dokter tuh ngasih tahu nanti, nanti kalau keguguran itu gini ya. Nanti tuh apa namanya? Flex segala macam. Bukan flex sayang. Apa? Keluar darahnya banyak. Iya gitulah. Keluar darahnya banyak, terus siklusnya tuh agak berantakan karena kemarin habis diacak-acak hormonnya, siklusnya agak berantakan. Oke. Akhirnya beberapa hari kemudian mens lah kan, setelah mens, habis itu normal lagi. Habis normal nggak lama mens lagi ya Beb, karena kata dokter kan menstruasinya nanti akan kacau ritmenya, periodenya. Kacau. Setelah mens yang kedua tuh dalam 1 bulan tuh aku berarti mens 2 kali siklusnya. Itu sekitar berapa ya Beb ya? Pokoknya sebulan setelah ya intinya berhasil ya. 2 kali siklus lah. 2 kali ya kan? siklus akhirnya. 2 kali siklus. Udahlah kita menjalani, dan aku nggak benar-benar sejak detik itu, sejak IVF itu belum berhasil, aku benar-benar nggak mencatat kapan pertama kali aku dapat menstruasi. Itu aku udah membiarkan aja, udahlah biarkan berlalu kapan menstruasi apa, karena kan nanti mau dinikmatin aja. Nanti ya. Rencananya November dan Desember ini lah. November atau Desember kan. Sedangkan itu masih jauh gitu, masih lama. Akhirnya udahlah nggak usah dipikirin. Aku benar-benar yang namanya pengen libur, yang namanya nginget mens pertama kapan, hari subur kapan, itu udah deh. Akhirnya udah kita jalanin santai, olahraga kita sepedaan tiap hari kita jalan kaki olahraga, pokoknya menghibur diri apa segala macam, sampai akhirnya kita aku dapat menstruasi. Kita olahraga ya tiap hari, jalan-jalan, kulineran, pokoknya nggak mikirin sama sekali yang namanya program, nggak mikirin yang namanya sama sekali menstruasi apa segala macam, sampai akhirnya kok udah berjalan 3 minggu kok aku nggak mens ya. Tapi itu udah mau mens tuh, perutnya tuh udah sakit, udah kayak sakit perut segala macam. Suami juga sempat nanya, karena suami tuh apa kapan aku menstruasi, biasanya tuh berapa kali minggu tuh udah menstruasi istri. Nah dia tuh sempat nanya, tapi aku udah mulus-mulus nih Beb, kayaknya bentar lagi mens, udah siap-siap tuh pembalut. Ini besok kayaknya, hari ini nggak dapet, besok nih kayaknya mens, udah sakit perut tuh mulus-mulusnya. Nah sampai ada di titik aku pernah ingat temen tuh bilang, kalau yang namanya hamil itu mulesnya kayak mau mens loh, Ra. Nah di situ aku inget banget pas abis sholat subuh, cerita ya Beb sama Beb ya. Beb, katanya gitu Beb. Terus kata siapa? Kata temen aku yang aku cerita itu loh, Beb. Katanya tuh kalau orang hamil tuh mulesnya tuh kayak mau mens. Sampai akhirnya Beb nyuruh beli test pack ya? Belum, yang nyuruh beli Beb lagi. Iya. Aja, ya kan? Itu udah setelah sekian minggu ya? Jadi gini, patokannya adalah sholat subuh. Saya tahu banget tanggalan dia datang bulan lah. Ini udah telat nih, kamu diem aja gitu kan. Karena kenapa? Menjaga perasaannya dia. Kemarin kan gagal, terpuruk banget lah, ya kan. Sampai ibaratnya
kalau lagi PDKT tuh berharap di WhatsApp gitu kan. Tiba-tiba udah telat beli test pack nih, kamu bilang gitu kan. Coba lihat beli Test pack yang kecil tuh. yang murah aja, Iya. karena kan karena udah biasa ya test pack belum berhasil tuh, ngapain sih beli yang udah di pack gitu, udah biar biasa aja, beli yang biasa paling biasa. Karena itu nggak berharap sama sekali, karena nanti juga kebuang dan palingnya hasilnya 1 garis lagi atau garis lagi gitu kan. Akhirnya 2 garis. ngecek tuh kan, ternyata abis sebelum subuh ngecek, karena kan yang paling bagus itu biasanya lagi bagus pagi urin pertama, ngecek 2 garis tuh pertama kali selama pernikahan 5 tahun setengah, keluar 2 garis itu. Mau bilang lagi, lihat aja sendiri dalam. Di toilet, aku taruh di toilet kan. Gimik banget kayak kuliah. Gimana kan? Lihat aja sendiri. Nah itu belum percaya Beb. Akhirnya karena beli lagi. Tolong beli lagi Beb, yang agak bagus, yang paling mahal tuh ya. Yang paling mahal yang ada packnya itu. Iya itulah pokoknya. Besok paginya urin pertama cobain lagi nih. 2 garis nih. Nah baru tuh di situ kayak Telepon dokter Cynthia. Belum Beb, belum. Ya? Mikir dulu nih, kita mikir dulu. Akhirnya tuh jam sekitar itu kan karena sebelum sholat subuh, jam 10 apa jam 11 WA lah, bocah pengen janjian sama dokter Cynthia, pengen kontrol pengen kontrol, terus ditanya mens hari berapa Mbak Bu, karena itu kita datang diem aja ya iya enggak, belum datang pas ditanya udah mens hari keberapa, hari kedua ya, karena kan biasa kalau mau program tuh hari kedua kan. Iya, aku cuma bilang iya aja karena nggak mau info apa dulu sampai bener ketemu dokter Cynthia. Akhirnya sampai di bocah, masuk ruangan konsul lah sama dokter Cynthia nanya mens terakhir kapan. Nggak tahu dong, telat dokter Cynthia sebelum periksa belum bilang telat. Enggak, kan bilang telat belum bilang telat kan. Dokter Cynthia nanya men hari pertama kapan, terus aku jawab nggak tahu dok, saya udah nggak pernah ingat lagi sejak terakhir, dan nggak mau nginget lagi. Harusnya udah masuk mens ya? Iya harusnya sih udah. Wah hamil dong ya. Dokter Cynthia sebelum kita periksa ngomong gitu, akhirnya USG ya? Akhirnya langsung USG, langsung kita langsung dihidupin audionya, langsung ada detak jantung udah 6 minggu ternyata. Temira Hadi Junior. Kaget saya, shock tapi happy, pengen nangis tapi malu, ya kan? Depan ada dokter Cynthia, ada istri saya, pantang laki-laki ngeluarin air mata depan perempuan kan, cuman ya senyum-senyum aja, anak gue nih gitu kan. Cuma ya disitu, Masya Allah ya, alhamdulillah akhirnya merinding lah dengar tiba-tiba udah ada detak jantungnya aja gitu kan. Karena kan kita nggak expect itu, maksudnya wah Masya Allah bisa secara alami nih, dan pada waktu dan saat yang sangat-sangat kita nggak duga, kita nggak expect, kita nggak rencanain. Tapi ya itu dia yang tadi kata bilang, kita nggak pernah tahu ikhtiar mana yang Allah ijabah gitu. Sampai akhirnya kemarin yang gagal itu yang kita udah lupa, cuman gara-gara dengar ada detak jantung. Dan yang ketika kemarin down itu benar-benar hilang aja langsung. Apa ya, nanya lah sama dokter, kok bisa kayak gini gitu kan. Kata dokter, salah satunya adalah dokter Cynthia bilang metabolisme orang tuh dalam menyerap obat-obatan ketika kita itu beda-beda. Ada yang cepat banget, ada yang perlu waktu. Nah mungkin karakter istri adalah tipikal yang mungkin perlu waktu ya, yang nggak cepat gitu. Dan karena kan regenerasi sel-sel, regenerasi kualitas telur, sperma itu kan beregenerasi tiap bulan. Akhirnya mungkin karena kita udah programnya rutin gitu ya, rutin belum berhasil coba lagi, akhirnya mungkin ketika momen yang ini ketika kita nggak ikhtiar atau melakukan usaha apa-apa yang perlu proses, ada yang perlu waktu. Nah karena seiring berjalannya waktu, kan kita tuh program tuh kemarin tuh 3 kali insen belum berhasil, 1 kali ikhtiar. Nah itu kan dari awal aku tuh dan suami tuh minum vitamin, kita suntik hormon, dan berubah gaya hidup itu dari 2 tahun lalu ya Beb, berubah pola gaya hidup, terutama aku ya, yang terapi metformin, terapi PCOS, jaga makan, jaga minum, jaga gula, jaga jajanan segala macam. Nah akhirnya
itu tuh berlangsung sampai program bocah, suntik vitamin, suntik hormon, beregenerasi si sel telur dan si sperma ini menjadi lebih baik. Akhirnya mungkin pada momen ketika bulan kesekian itu dihasilkanlah sel telur dan kualitas sperma yang terbaik pada saat itu. Akhirnya mereka bertemu menjadi sebuah embrio, jadi deh. Iya, jadi deh secara alami. Yang penting ya itu mau Itulah, berusaha. Akhirnya poinnya jadi kita tuh nggak boleh yang namanya putus asa. Kalau yang ini belum berhasil, coba lagi. Kita kan nggak tahu yang mana momen mana nih sistem reproduksi dan metabolisme kita tuh yang terbaik tuh momennya tuh kita nggak tahu yang mana. Jadi jangan sampai kita tuh buang-buang waktu sekali untuk gagal udah gitu kan. Jangan lah untuk putus nggak ikhtiar lagi, jangan sampai kayak gitu. Itu pelajaran yang kita ambil gitu. Akhirnya ternyata begitu ya, dan jangan pernah putus asa walaupun sebenarnya itu tidak semudah yang diucapkan, tapi seenggaknya terus berikhtiar ya. Ya intinya gini, proses itu tidak akan pernah mengkhianati hasil, dan kita nggak tahu proses mana yang nanti kita akan menikmati hasilnya. Ya kan? Yang penting itu coba aja. Yang tadi saya bilang, jatuh sekali bangun 2 kali, mau jatuh 1000 kali bangun 1001 kali. Yakin deh pokoknya, pasti akan ada satu titik di mana kita akan menikmati hasil dari proses itu. Buat para pejuang 2 garis ya, kalau saya bilang kita di sesama pejuang 2 garis, ketika kalian yang mungkin sekarang lagi ingin memutuskan untuk program atau yang sedang dalam program, ini dari saya, intinya adalah komitmen. Ketika kalian memutuskan untuk program, komitmen dalam arti apa? Yuk sama-sama kita jalanin, apapun nanti masalahnya, lewatin sama-sama sebagai suami istri. Entah itu nanti problem datang dari suami atau problem datang dari istri, kalian harus sama-sama tahu, kalian harus sama-sama terima dan cari solusinya. Jadi jangan cuma datang nganterin istri, laki-lakinya di luar gitu. Janganlah buat cowok-cowok yang lagi mau berjuang gitu ya. Yuk buang jauh-jauh ego kita, ya kan, ego kalian. Buat saya program itu sama kayak kita menikah, komitmen. Penting sama-sama berusaha. Jangan ada dusta di antara kita lah, intinya gitu. Dari Beb apa? Kalau dari aku iya sih, benar-benar itu yang namanya komitmen. Karena kalau aku lihat itu bukan problem ya, tapi tantangan. Tantangannya ada di siapa nih? Ada di berdua kah? Atau di perempuan kah? Atau di laki-laki kah? Dan yang namanya tantangan itu kan harus yang namanya dihadapin dan dicari solusinya ya. Satu. Yang kedua, tantangan itu harus ditantang. Iya, tantang tuh harus dihadapi. Iya, dihadapi. Terus udah gitu yang kedua, terutama buat aku ya, karena kalau aku PCOS, yang paling tahu tubuh kita tuh kita paling tahu kita suka makan apa, kebiasaan jelek kita apa, apalagi terutama perempuan yang doyan makan bakso, yang doyan jajan, ngemil-ngemil bobati, taiti, itu tuh sama sekali nggak sehat. Dan itu tuh kita harus benar-benar komitmen untuk benar-benar stop makan tepung, gorengan, itu stop. Sejauh mana kita pengen ikhtiar, kita pengen punya keturunan, sejauh itu pula kita harus ikhtiarnya. Jadi jangan sampai aku udah ikhtiar nih, udah ngapain, masih makan gorengan nggak, masih minum bobati masih, itu berarti belum ikhtiar, belum seserius itu gitu. Sampai kita udah stop makan makanan yang nggak support buat kesehatan reproduksi kita, berarti kalau belum stop berarti kita belum seserius itu ikhtiarnya. Dan ikhtiar itu harus dari berbagai sisi, bukan dari satu sisi aja, bukan dari sisi dokter ini kasih obat vitamin, enggak, tapi dari sisi kitanya untuk ikhtiar hidup sehat, stop makan yang nggak sehat, udah gitu rajin kontrol ke dokter dan cek ada masalah apa, ada tantangan apa nih di badan kita ini, dan kita cari solusinya bareng-bareng. Intinya lebih cepat lebih baik, ya kan, lebih cepat ketemu dokter, konsultasi lebih baik. Kenapa? Kita tahu problem kita tuh apa, jadi cepat dicari masalahnya, cepat dicari solusinya. Intinya gini, mudah-mudahan kita cerita di sini bisa melipat waktu lah buat kalian semua, buat para pejuang 2 garis. Jadi ada banyak hal yang udah kita lewatin. Nah, yang bagusnya kalian ambil, yang nggak bagusnya jangan. Mudah-mudahan saya selalu bilang sama teman-teman yang punya nasib yang sama, para pejuang 2 garis, kalian tuh bisa lebih dimudahkan dan disegerakan untuk punya keturunan.